Oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah tutor video pertama setelah UTS dari mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Nah, untuk materi setelah UTS ini sampai dengan UAS, dia mencangkup dua bab, yaitu bab 13 dan bab 14 di buku Machine and Mechanism. Nah, untuk yang belum punya buku referensinya, bukunya ini udah saya upload di Google Drive, jadi nanti tinggal di-download aja. Nah, nanti setelah video, kita akan ada 5 latihan soal, dan nanti ada juga tugas yang wajib dikerjakan, dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Deadline-nya adalah Rabu 4 Oktober 2020. Nanti soalnya juga akan saya sertakan di Google Drive-nya. Oke. Jadi, bahasan pertama kita di sini adalah bab 13, yang judulnya Static Force Analysis. Nah, poin-poin yang akan kita bahas di review ini adalah apa itu gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian ada static force analysis, two force member, mencari gaya, dan juga nanti akan ada momen gaya atau torsi. Oke, ini adalah poin yang pertama. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika misalkan ada satu orang di sini, dia mendorong pintu depannya dia, maka pintunya akan bergerak gitu kan. Kenapa pintunya bisa bergerak? Ya karena ada gaya yang diberikan oleh orang tersebut kepada pintu. Ketika pintunya bergerak. Sama juga kalau misalkan si orang ini menarik pintu ini, maka pintu juga akan bergerak gitu kan. Kenapa bisa bergerak? Karena ada gaya yang diberikan oleh orang tersebut kepada pintu. Nah, sebenarnya konsep gaya ini dia nggak terbatas di dorong atau menarik gitu lah ya, kayak seperti orang yang mendorong atau orang menarik. Tapi konsep gaya ini dia lumayan universal. Nah, contohnya adalah di benda ini ya. Nah, ini kalau kita lihat benda yang ini, dia kurang lebih tidak menapak di tanah gitu kan. Tapi kenapa? Kenapa benda ini bisa melayang di udara seperti itu? Alasannya karena ada gaya. Tapi siapa yang ngasih gaya gitu kan di sini? Mungkin di sini nggak ada konsep tarikan atau dorongan secara gamblang gitu ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, si rantai inilah yang kemudian memberikan gaya, gitu kan? Yaitu gaya tarik atau gaya tahan lah gitu lah ya. Sama kurang lebih kayak orang yang ini nih. Jadi si rantainya ini menarik ke atas sehingga si benda ini, benda yang besar ini, dia nggak jatuh ke bawah gitu kan ya. Kurang lebih sama kayak gini, ditarik. Oke. Untuk yang kedua, ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi sini kita review aja lah ya. Yang pertama, benda akan tetap diam. Di sini poinnya yang pertama nih. Hukum Newton pertama, benda akan tetap diam atau tetap bergerak konstan jika tidak ada gaya yang mengenainya. Kan? Untuk yang pertama, konsepnya sudah jelas. Jadi kalau misalkan ada suatu benda yang diam, gitu kan ya, dan tidak ada yang mengganggu, maka ya selamanya benda tersebut akan diam. Tapi ketika satu benda bergerak konstan dan tidak ada gaya mengenainya atau mengganggunya, contohnya misalkan ada suatu bola dilempar di luar angkasa, gitu. Maka ya benda tersebut, selama benda tersebut tidak ada gaya yang menahan atau memperlambat benda tersebut, maka ya bola yang kita lempar di luar angkasa itu bakal terus jalan sampai nggak berhenti-berhenti gitu kan. Ataupun dia baru akan berhenti ketika mungkin dia nabrak planet atau apa gitu kan. Tapi ketika kemudian dia tidak ada gaya yang mengenainya, maka ya dia akan tetap terus berjalan selamanya. Jadi itu konsepnya. Terus gimana dengan benda-benda yang bergerak di bumi? Kenapa kalau kita gelindingin ban misalkan, bannya lama-lama berhenti gitu kan? Ya karena konsep-konsep yang ada di bumi ini dia selalu ada yang namanya friction gitu lah ya. Friction atau gaya gesek. Nah, karena benda tersebut dikenai oleh gaya gitu kan ya. Jadi meskipun kita menggelindingkan benda di tanah gitu lah ya, suatu saat ya benda tersebut akan berhenti. Karena adanya gaya gesek dan juga ada gaya gesek dari udara. Jadi gaya gesek dari tanah dan juga ada gaya gesek dari udara. Artinya konsepnya dia nggak seperti ini kan. Karena kalau di sini kan dia akan tetap bergerak kalau tidak ada gaya yang mengenainya. Maka kalau misalkan ada gaya yang mengenainya, ya benda tersebut suatu saat akan berhenti. Nah, kemudian untuk yang hukum Newton kedua, ini dijelaskan
sistem dengan gaya yang tidak seimbang atau sigma F tidak sama dengan 0, maka bendanya akan mengalami percepatan yang pertama arahnya searah dengan resultan gaya, kedua besarnya sebanding dengan gaya, dan besarnya berbanding terbalik dengan massa. Atau untuk yang hukum kedua ini, ketika sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka akan ada namanya percepatan. Yang dia, kita lihat lagi, besarnya sebanding dengan gaya, berarti A-nya di sini, F-nya di sini, tapi berbanding terbalik dengan massa. Maka kita dapetin rumus F sama dengan M kali A. Oke, untuk yang ketiga, setiap gaya aksi akan terdapat gaya reaksi yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Contohnya kayak tadi inilah ya. Gaya aksinya adalah berat dari si bendanya ini. Kan bendanya ini dia ngasih gaya ke bawah sini kan. Ini disebut gaya aksi. Nah, karena ada rantai di sini, maka rantai juga akan memberikan reaksi yang besar sama namun berlawanan arah gitu. Nah, ini disebut gaya aksi reaksi. Ini aksinya, ini reaksinya. Oke. Nah, kemudian ada static force analysis. Jadi apa sih static force analysis itu? Nah, kalau kita lihat hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga, static force analysis itu adalah analisis yang melibatkan satu sistem yang tidak mengalami percepatan. Jadi kalau misalkan kita lihat ada hukum Newton 1 dan 2 dan 3, maka static force analysis dia hanya memenuhi hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua. Sedangkan untuk hukum Newton keduanya, maksudnya hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Jadi static force analysis ini dia memenuhi hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Gimana dengan hukum Newton yang keduanya? Hukum Newton keduanya ini dia tidak berlaku. Kenapa? Karena percepatan untuk benda-benda di static force itu dianggap percepatannya dianggap sama dengan 0. Percepatannya atau A-nya dianggap sama dengan 0. Maka ya rumus F sama dengan MA ini nggak akan kepake. Kenapa ya? Karena A-nya di sini selalu 0 gitu kan. Nah, contohnya benda yang ada di gambar ini. Jadi static force analysis ini dia kurang lebih mirip kayak pelajaran statika struktur. Jadi kalau misalkan kita udah jago statika struktur, ya materi static force ini straightforward aja gitu kan. Ya misalkan contohnya benda-benda kayak gini. Oke. Nah, kemudian ada konsep two force member. Jadi ketika ada suatu link yang dia kemungkinannya cuma ada dua gaya yang mengenai link tersebut, kayak misalkan kayak gini kan. Nah, kita bisa menerapkan yang namanya prinsip two force member. Tadi yang syaratnya adalah gaya yang mengenai link tersebut hanya boleh terdiri dari dua gaya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada satu gaya lagi di sini, nah maka link ini udah bukan disebut two force member lagi. Nah, untuk benda yang kayak gini, coba kita lihat dulu ya, yang mana link dari mekanisme ini yang termasuk ke dalam two force member. Nah, kalau kita lihat, ini ada link pertama. Oke. Link kedua yang ini, link ketiga yang ini. Nah, untuk link kedua dan ketiga, yang mungkin untuk menjadi termasuk ke dalam two force member adalah yang ini. Kan? Bisa dilihat. Karena untuk link yang kedua, yang ini, gaya yang bekerja lebih dari dua, yaitu gaya yang ada di sini, kemudian gaya yang di sini, dan ada gaya yang di sini, kan? Tapi untuk benda yang di tengah-tengah ini, link yang di tengah ini, dia cuma ada dua gaya yang bekerja di sini.
Yang pertama adalah gaya yang ini, kemudian gaya yang di pinnya sini. Nah, ini adalah free body diagramnya, bisa dilihat. Nah, ini termasuk ke dalam two force member. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini. Ada satu link yang dia cuma punya dua gaya. Nah, gayanya ini F34 akan sama besar dengan F32. Itu adalah rumus dari two force member. Jadi rumus ini pasti bakal kepake banget jika kita nanti menganalisis gaya-gaya pada suatu mekanisme. Oke. Nah, ini kemudian kita mencari gaya. Jadi kurang lebih ada 3 jenis. Nah, gaya yang pertama ini dia arahnya diketahui. Jadi kalau misalkan kita lihat ada suatu benda kayak gini misalkan, maka kita udah langsung bisa nebak kemana arah dari si gaya ini. Nah, kurang lebih untuk benda yang seperti ini, yang ada pin di dalam slide kayak ini, gayanya akan uh, sorry bentar ya. Maka gaya yang bekerja di pin ini terhadap link ini, jadi gaya oleh link 1 terhadap link 2 di pin tersebut, arahnya akan tegak lurus dengan permukaan kontaknya. Sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan ada dua link seperti ini, maka gaya yang terbentuk oleh kedua link ini dia akan tegak lurus dengan permukaan kontaknya, gitu kan. Nah, berbeda dengan gaya yang seperti ini. Meskipun terlihatnya titik kontaknya itu udah kita tahu, tapi pada dasarnya kita nggak bisa nentuin arah dari gaya yang bekerja di pin ini. Kenapa? Karena ya bisa aja deh gayanya arahnya sini, atau bisa aja misalkan gayanya arahnya ke sini, atau gayanya arahnya ke sini. Tergantung dari bagaimana seseorang menekan ini. Kalau misalkan ada orang yang nekannya ke sini, misalkan didorong pakai tangan gitu kan, ya kurang lebih mungkin gaya yang bekerja di sini adalah ke arah sini. Tapi kalau misalkan ada orang yang menekan dari arah sini, ya kurang lebih gayanya dari sini, melawan terus gitu kan. Kalau misalkan ada yang misalkan dari sini, dorongan dari sini, ya mungkin gayanya akan di sini. Artinya arah gaya ini belum belum bisa ketentuin sama sekali. Tapi mau bagaimanapun arah dari gayanya, si gaya yang ini bisa kita tentuin komponen X dan komponen Y-nya. Ya kan? Karena gaya mau di arahnya ke sini, mau di arahnya ke situ, atau ke sana gitu kan. Mereka tetap punya komponen yang namanya X dan komponen Y. Nah ini. Jadi karena kita nggak tahu gaya asalnya dari mana, tapi di sini kita bisa menganalisis mereka dengan cara dipecah menjadi komponen X dan komponen Y-nya. Komponen X dan komponen Y-nya. Baru nanti setelah kita menganalisis komponen X dan komponen Y-nya, kita baru bisa melihat kemana arah gaya aslinya itu. Tentu berbeda dengan kayak gini. Kalau misalkan bendanya ini dikenakan gaya ke sini, ya dia otomatis udah pasti gaya yang terjadi di pin itu ke sana. Tegak lurus dengan arah permukaan kontak. Mau bagaimanapun gaya ini bekerja, mau dari sini, mau dari sini, mau dari manapun, maka gaya yang terbuat ke sini ya selalu tegak lurus seperti itu dengan permukaan kontak, gitu kan. Oke, ini untuk yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga ini ada gaya yang dia juga mencakup momen. Jadi kenapa ada bisa ada momen? Karena di link yang ini nih, di bendanya itu tidak bisa berputar. Jadi si link ini sebenarnya tidak bisa berputar. Link yang ini nih. Jadi kurang lebih si link ini tuh kayak sebuah link yang dia tuh nyantol gitu kan di sebuah di bundaran ini. Tapi selama linknya ini tidak bisa berputar, maka akan ada yang namanya momen di sini. Kenapa? Kenapa bisa ada momen?
Karena link tersebut uh, sorry, karena link tersebut dia nyantol gitu di sini kan. Jadi ya dia akan ada gaya F Y dan ada gaya fx, tetapi ada juga gaya yang berusaha melawan pinnya ini. Namanya gaya momen di sini. Momen atau momen gaya lah ya. Kemudian ada momen. Ada momen di sini. Tapi kalau misalkan linknya ini bisa berputar, maka momennya nggak ada. Contoh lain misalkan cantilever gitu lah. Cantilever. Kan ada suatu beam yang dia ujungnya kejepit di sini. Nah, otomatis kalau kita uraikan gaya yang bekerja di sini misalkan, dia akan ada gaya ke arah Y, FY, FX, dan juga ada momen yang arahnya ke sini. Kenapa bisa ada momennya? Karena kan si beam ini kan dia punya kecenderungan untuk meleot ke sini nih. Ya nggak? Jadi si beam ini sebenarnya dia punya kecenderungan untuk melewat kayak begini. Nah, dia punya kecenderungan untuk kayak gini. Kenapa? Ya karena si beam ini dia juga punya berat internal. Tuh kan? Nah, berat internalnya ini dia akan membuat si beam tersebut menukik ke bawah kayak gini, melendot ke bawah. Tapi kan beam di sini dia nggak melendot. Dia nggak tidak melendut ke bawah seperti beam yang ini. Artinya apa? Ada gaya yang menarik dia ke atas ini. Sehingga bentuknya tidak melendut. Tapi lurus kayak gini nih. Nah, gaya yang menarik ke atas itu tadi adalah momennya. Gitu. Momen yang memutar dia. Yang tadinya dia melendut ini menjadi tetap diam aja kayak cantilever biasa begini. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada momen gaya atau torque. Konsepnya jelas ya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda yang dia punya titik putar dan kemudian dikasih gaya, maka akan terbentuk momen gitu. Nah, besar dari momen ini adalah gaya dikali jarak antara titik pusat dengan F yang arahnya tegak lurus. Jadi kalau misalkan F-nya dari sini, nah ini lintasan F-nya kita perpanjang dulu, kita perpanjang, nah kemudian kita tarik garis yang dia tegak lurus terhadap lintasan si F-nya ini. Nah ini kan lintasan lurusnya kan di sini kan, yang ini nih, yang ini. Oke, nah ini lintasan lurusnya D-nya. Nah terus gimana kalau misalkan F-nya ini nggak lurus kayak begini tapi malah dari sini? Sama aja prinsipnya. Kita lihat dulu gayanya. Jadi untuk gaya yang dia nggak lurus kayak begini, contohnya kayak F ini, misalkan dari sini dia. Nah ini kita perpanjang dulu lintasannya. Kita perpanjang kayak gini, sejajar. Nah kemudian dari titik ini kita tarik garis yang paling pendek ke arah sini. Tentu garis yang paling pendek ke arah sini adalah yang ini. Nah, yang ini. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan arah lintasan si F-nya ini. Maka ya, arahnya paling lurus yang ini. Kan intinya. Contoh lain misalkan dia arahnya dari sini. Kita buat lagi lintasannya. Nah, kita cari jarak paling terpendek
Tentu kalau misalkan kita ke arah sini, ini nggak mungkin, karena dia nggak mungkin tegak lurus. Jadi arah yang paling mungkin untuk di F, misalkan di FA, maka momen untuk gaya A, D-nya adalah yang ini. Kita cari garis yang paling pendek. Yang tegak lurus dengan arah lintasan gayanya. Oke. Kemudian ada konsep gaya gesek, yang kurang lebih rumusnya F gesek sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, ya. Oke, jadi untuk video reviewnya cukup sampai sini. Nanti selanjutnya adalah video latihan 1-5. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.